Tiba-tiba Edi melihat bayangan samar yang terpantul melewati kaca lemari pendingin yang ada di minimarket itu. Dan pada saat Sinta menghampiri Edi sudah terpapar di lantai dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Lalu Sinta bilang kepada Edi, Edi, lu kenapa Edi? Edi, lu kenapa? Kenapa lu pingsan? Edi, lu kenapa? Jangan bikin gue takut, gue sendirian ya sama lu. Jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di warga? Baik? Coba dah, pantengin videonya sebentar, ada yang mau gue ceritain nih. Tentang kisah mengerikan hantu minimarket. Langsung aja kita ke ceritanya. Begini cerita warga. Kita sebut saja namanya Edi. Edi adalah salah satu karyawan atau pegawai minimarket yang kerjanya patut diajungkan jempol. Karena sudah hampir 5 tahun Edi bekerja sebagai karyawan minimarket. Dari mulai dia datang tepat waktu dan bekerja tanpa ada masalah, sampai membuat senang semua tamu yang datang ke minimarketnya. Kejadian ini bermula pada saat Edi sedang mendapatkan rolling ke tempat cabang minimarket selanjutnya. Karena perlu diketahui, minimarket ini memang mempunyai program atau standar untuk merolling setiap karyawannya selama kurang lebih 3-6 bulan sekali, yang tujuannya mungkin untuk menstandarkan di setiap cabang-cabang yang ada. Kebetulan Edi sedang mendapatkan shift 2 atau shift sore pada cabang minimarket yang dia kerjakan hari itu. Shift sore atau shift 2 mulai dari jam 3 sampai dengan 11 malam. Dikarenakan ada teman yang izin sakit, maka Edi hanya bekerja berdua bersama Sinta pada malam itu. Harusnya di schedule-nya itu untuk shift 2 ini atau shift sore itu untuk 3 orang. Jadi karena temannya tidak masuk 1 orang, maka yang bekerja hanya 2 orang. Tepat pada pukul 6 sore atau waktunya maghrib, Sinta berbicara kepada Edi. Edi, lu gak sholat? Ini di jamnya maghrib loh, sekalian istirahat deh, kata Sinta. Edi menjawab, tar dulu Sin, gue lagi nyetok barang di tempat rak-rak minuman. Nanti setelah ini gue baru istirahat dan sholat ya. Kalau enggak, lu aja deh duluan yang sholat, gue ntar aja. Terus Sinta ini ngomong sama Edi, Edi, gue lagi nggak sholat, lu aja duluan. Ntar kita istirahatnya gantian. Lalu Edi menjawab, ya udah bentar, ntar lagi gue sholat nih, gue istirahat juga sekalian ya. Lalu sambil jongkok, Edi melanjutkan lagi untuk menyusun rak-rak minuman tersebut. Sampai akhirnya Edi melanjutkan ke bagian mesin pendingin. Akhirnya dibuka itu mesin pendingin dan dia mulai merapikan tempat minuman. Tiba-tiba pada saat Edi sedang membuka lemari pendingin tersebut, tiba-tiba Edi melihat bayangan samar yang terpantul melewati kaca lemari pendingin yang ada di minimarket itu. Dengan sigapnya, Edi kembali menutup lemari pendingin dan mencoba untuk membantu customer yang dilihat dari pantulan kaca tersebut. Pada saat Edi melihat, ternyata tidak ada orang. Karena tidak ada orang, akhirnya Edi mencoba untuk berdiri dan melihat sekelilingnya. Apakah ada orang atau tidak yang dilihatnya melalui pantulan kaca dari lemari pendingin. Dan ternyata tidak ada orang sama sekali di dekatnya atau di koridor atau di lorong tempat Edi menjalankan tugasnya. Di dalam minimarket tersebut hanya ada 1 orang perempuan yang sedang berbelanja, tapi sangat jauh posisinya dari lokasi Edi, atau sangat jauh dari posisi koridor tempat Edi bekerja. Lalu Edi berkata, cepet banget itu orang, masa orang dari tadi di situ tiba-tiba ke sana? Gue yang salah lihat, apa dia yang jalannya kayak The Flash? Edi merasa bingung tapi tidak banyak berpikir panjang. Akhirnya Edi melanjutkan tanpa berpikiran negatif. Akhirnya dia melanjutkan kembali jongkok dan kembali menyusun barang-barang yang ada di lemari pendingin. Selang 30 menit, Edi selesai dengan pekerjaannya menyusun barang-barang di lemari pendingin. Dan setelah selesai, ia berjalan menuju ke arah gudang penyimpanan. Dan pada saat Edi melihat gudang penyimpanan kotor dan berantakan, banyak sekali kerdus yang berserakan, akhirnya Edi berniat untuk membersihkan gudang tersebut. Tapi sebelum Edi membersihkan gudang tersebut, Edi mengambil handphonenya untuk mengecek jam berapakah sekarang ini. Ternyata
Jam menunjukkan pukul 6.30 yang dimana waktu maghrib tersisa hanya 30 menit. Lalu tanpa berpikir panjang, Eddie memutuskan untuk membersihkan dan merapikan gudang tersebut sebelum ia melakukan sholat dan istirahat. Dikarenakan itu gudang bersebelahan dengan toilet, maka gudang itu kotornya itu plus dengan becek guys. Jadi mau nggak mau Eddie harus membersihkan, menyapu, ngepel, dan bersihin kardus-kardus yang ada di gudangnya. Kalau menurut perhitungan kayaknya nggak cukup sampai setengah jam. Tapi Eddie yakin nih, setengah jam, nggak nyampe setengah jam lah, paling 10 menit juga beres. Yang akhirnya Eddie memutuskan untuk membersihkannya sebelum waktu dia sholat dan istirahat. Pada saat Eddie membersihkan gudang, Eddie merasa sangat panas sehingga membuat badannya berkeringat sangat lebih. Lalu Eddie berkata, nggak biasanya gue berkeringat seperti ini. Kenapa ya? Panas banget loh ini di gudang. Padahal AC-nya masih nyampur sama yang depan. Kenapa panas ya? Mungkin karena lembab kali ya, atau sirkulasi udaranya, atau mungkin kayaknya gue jarang olahraga. Eddie hanya berpikiran positif pada saat itu. Dan pada saat Eddie sedang membersihkan kardus, tiba-tiba ada seseorang bayangan lewat yang dia lihat melalui sudut matanya. Kalau kita melihat itu kan biasa lurus ya, tapi kanan kiri kita masih bisa kelihatan kalau misalkan ada yang lewat. Kayak misalkan sudut mata kita tuh ada di sana sini nih, bisa ngelihat samping kanan kiri, walaupun tidak fokus tapi bayangan guys. Akhirnya Eddie melihat ke arah pintu kamar mandi itu, dan pada saat Eddie lihat, pintu itu dalam keadaan tidak terkunci, bahkan tidak tertutup rapat. Tanpa Eddie berpikir panjang, Eddie mendekati pintu tersebut untuk mengetoknya, untuk menginformasikan kepada tamu atau staf yang ada di kamar mandi itu untuk menutup dan mengunci pintunya. Jadi Eddie bilang kayak gini, kayaknya ada yang masuk kamar mandi deh. Tapi kok nggak dikunci, nggak ditutup. Masa gue salah lihat? Gue ketok aja deh. Daripada nanti pada saat di kamar mandi tiba-tiba ada orang lagi yang masuk kan. Nanti kalau cewek ketemu cowok atau cowok ketemu cewek kan malah jadi masalah. Tanpa berpikir panjang jadinya si Eddie itu tiba-tiba langsung tuh menuju pelan-pelan ke pintu kamar mandi tersebut. Akhirnya si Eddie ini ngetok pintunya tuh untuk bilangin bahwa pintunya nggak dikunci atau nggak tertutup. Pada saat Eddie ketok, ternyata tidak ada jawaban sama sekali guys. Sehingga membuat Eddie curiga kemungkinan ada orangnya apa enggak ya. Akhirnya diketok pelan-pelan dan dia berkata, halo, ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya? Diketok dan dibuka pelan-pelan. Ternyata tidak ada orang sama sekali guys. Tidak ada orang sama sekali di kamar mandi itu. Eddie langsung heran. Masa gue cuma lihat bayangan sih? Kayaknya ada orang tadi masuk. Akhirnya Eddie melanjutkan pembersihan gudangnya dan akhirnya selesai. Setelah gudangnya bersih, Eddie berjalan keluar menuju arah kasir. Pada saat Eddie keluar dari gudang, dia melihat seorang laki-laki sedang berdiri di depan rak minuman. Lalu Eddie cuek, karena sudah waktunya mepet dengan istirahat. Akhirnya dia kembali berjalan menuju ke arah kasir untuk bilang ke Sinta dan bilang, Sin, gue istirahat ya, gue udah selesai nih, gue mau sholat maghrib dulu sama istirahat makan. Lu tunggu dulu ya, bilang gitu. Terus Sinta jawab, ngaco kali lu ya? Ini udah isya kali, udah jam 7 lewat, masa lu mau sholat? Lu kemana aja? Gue kira udah istirahat tadi. Eddie tiba-tiba kaget dan langsung merogoh kantongnya untuk melihat handphonenya. Pada saat dia ngelihat handphonenya, jamnya itu sudah lewat dari jam isya, yaitu sekitar jam 7.20 atau jam 7.30an lah. Ternyata Eddie melewatkan sholat maghribnya. Eddie bilang, astaga bener sih, ternyata gue ngelewatin maghrib gue. Gue kira itu belum sampai jam 7 loh, gue kira tuh masih 6.40an. Ternyata udah jam 7 lewat. Terus Sinta jawab, bodoh lah Ed, gue mau makan nih, gue udah nungguin lu dari tadi, udah kelaparan. Gue istirahat dulu deh. Terus Eddie bilang, tar dulu sih, yaudah deh, lu istirahat, tapi gue izin dulu ke toilet, gue mau kencing. Ya udah, kata Sinta ya. Ya udah, Ed, jangan lama-lama ya, karena gue udah lapar banget nih. Eddie bilang, ya udah, iya, bentar nih, gue cuma sebentar doang. Akhirnya
Edi berjalan menuju ke toilet untuk kencing. Dan pada saat Edi menuju ke kamar mandi, tiba-tiba ia melihat sosok laki-laki itu masih di rak di minuman tidak dingin. Edi spontan menawarkan bantuan sambil menjulurkan tangannya untuk menepuk pundak pria tersebut. Dan tanpa diduga-duga, belum sempat tangannya Edi sampai ke pundak pria tersebut, pria itu tiba-tiba berbalik badan, guys. Saat pria tersebut membalikkan badannya dan menengokkan mukanya kepada Edi terkaget-kaget melihat kepala pria tersebut tanpa wajah. Edi langsung tiba-tiba berteriak, "Astagfirullahaladzim, tolong!" Sinta yang kaget mendengar suara Edi langsung bergegas untuk menghampiri Edi. Dan pada saat Sinta menghampiri Edi sudah terpapar di lantai dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Lalu Sinta bilang kepada Edi, Edi, lu kenapa Edi? Edi, lu kenapa? Kenapa lu pingsan? Edi, lu kenapa? Jangan bikin gue takut, gue sendirian ya sama lu. Jangan kayak gitu dong, Edi. Akhirnya, pada saat Sinta melihat Edi seperti itu, akhirnya Sinta memutuskan untuk keluar dari minimarket untuk mencari pertolongan. Lalu Sinta bilang, ya ampun, pada kemana sih ini orang? Kok nggak ada sama sekali di jalan? Mana lagi nih tukang parkir? Pas ramai doang dia ada, pas lagi sepi dia nggak mau jaga. Bener-bener nih, gimana nih gue cari bantuan? Si Sinta ini mulai panik. Karena di sana, di depan Indomaret hanya ada 2 motor. Motornya Sinta dan motornya Edi. Tidak ada pelanggan sama sekali pada saat itu. Dan tukang parkir pun juga tidak ada. Pada saat Sinta menoleh ke arah kanan, ternyata Sinta melihat ada 1 orang yang sedang berdiri di pojok minimarket. Sinta mencoba menghampiri orang tersebut. Dan pada saat dihampiri, orang tersebut posisinya sedang membelakangi si Sinta. Akhirnya Sinta menuju orang tersebut. Pada saat Sinta ingin menepuk orang tersebut, jadi begini guys, belum sampai tangan Sinta menepuk pundak pria tersebut, tiba-tiba pria tersebut membalikkan badannya guys. Dan kalian tahu, pada saat pria tersebut membalikkan badan, pria dengan kepala tanpa wajah kembali muncul dan memperlihatkannya kepada Sinta. Sinta langsung berkata, "Astaga, setan!" Sinta kaget dan langsung membalikkan badannya untuk berlari mencari pertolongan. Pada saat Sinta lari ke depan jalan, tiba-tiba mobil truk stok pengiriman barang dari pusat datang. Belum sampai mobil ini masuk ke parkiran, Sinta udah langsung stopin tuh mobil dan langsung gedor-gedor pintu. "Bang, tolong bang, bang tolong!" teriak Sinta sambil memukul pintu dan kap mobil. Karena Sinta di situ benar-benar sudah panik. Dan di situ ada 2 orang. Kita sebut saja supirnya satu Bang Edo dan satu lagi staf dari pusat, kita namakan si Jabrik. Jadi ada Bang Edo sama Bang Jabrik ya. Lalu Bang Edo si supirnya itu langsung membuka kaca dan menanyakan kepada Sinta, "Kenapa sih lu Neng?" katanya gitu. Sinta menjawab, "Itu bang ada setan," kayak gitu. Terus si Bang Jabrik langsung bilang kayak gini, "Hah, setan? Udahlah do, kita pulang aja." Si Bang Jabrik yang begitu ketakutan langsung meminta Edo untuk memutar kembalikan mobilnya untuk pulang kembali ke kantor pusat. Tapi di situ Bang Edo nggak mau langsung pulang. "Lu gimana sih Jabrik?" kata Bang Edo ya. "Lu gimana sih Jabrik? Orang lagi ada kesusahan, lu masa mau tinggalin nih seorang diri perempuan di sini? Bentar lah, gue mau cek dulu," kayak gitu. Akhirnya si Bang Edo sama Bang Jabrik turun dari mobilnya. Pada saat si Bang Edo ini turun, Sinta langsung pegang di tangannya Bang Edo dan bilang, "Bang, tolongin bang." Pada saat Sinta bilangin kayak gitu, sambil matanya Sinta itu kembali menatap di pojok minimarket yang dia lihat ada hantunya itu. Pada saat Sinta melihatnya, ternyata tidak ada orang guys. Kosong. Dan Sinta langsung bilang kepada Bang Edo, "Bang, tolongin dia bang. Udah bodo amat yang tadi gue liat di depan. Tapi tolongin dulu tuh teman ayah yang di dalam. Dia pingsan bang." "Siapa?" "Itu, si Edi." Akhirnya Bang Edo, Bang Jabrik, dan Sinta
Setelah mendengar keterangan dari Sinta, langsung mulai masuk ke minimarket tersebut. Pada saat masuk, Bang Edo langsung bilang, "Assalamualaikum." Masuklah tuh dia ke pintu tersebut. Dan akhirnya menghampiri si Edi. Pada saat lihat, Edi di posisi yang sama tergeletak di lantai. Akhirnya si Bang Edo ini ngecek nih si Edi nih. "Di, sadar Di." Gue cek napasnya. "Oh ada. Neng, coba cariin minyak kayu putih sama air minum buat dia minum ntar nih kalau udah sadaran." Sinta bergegas untuk mencari minyak kayu putih dan mengambilkannya berikut dengan air minum untuk si Edi. Akhirnya Edi sadar setelah beberapa menit kemudian. Dan disitu Bang Edo langsung tanya, "Alhamdulillah, lu kenapa Edi? Lu juga ngeliat setan?" Edi langsung jawab kayak gini, "Iya bang, gue lihat. Tapi kepalanya tuh gak ada wajahnya, makanya gue langsung kaget dan tiba-tiba gue langsung jatuh gitu bang." Lalu Edo bilang kepada Sinta dan Edi seperti ini, "Makanya lu berdua jangan kebanyakan bengong. Kayak gini yang kejadiannya, kesambet lu pada berdua di sini. Yaudah deh, gue temenin sampai lu closing sampai tutup, biar lu gak kenapa-napa di sini sambil gue masukin stok barang juga. Ya, yaudah yang anteng deh, minum dulu tuh air." Setelah Bang Jabrik mendengar perkataan Edo tadi, akhirnya Bang Jabrik ngomong kepada Edo, "Ya elah Do, kan kita nge-stok doang, ngapain sih harus sampai tutup?" Kayak gitu. "Udah lu diem aja," kata Bang Edo ya. "Udah lu diem aja deh, kesian nih bocah berdua. Udahlah, itu juga kita gak kerasa nyetok barang di sini, paling cuma nunggu sejaman lagi lebihnya. Udah, kalau mau pulang sendiri, lu pulang sendiri dah." Terus Bang Jabrik bilang, "Ya elah Do, yaudah dah, aku ikut dah," kayak gitu. Akhirnya mereka, Bang Edo dan Bang Jabrik, menemani Edi dan Sinta sampai dengan toko tutup, sampai dengan minimarket tutup. Tutuplah minimarket tersebut dan akhirnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi Bang Jabrik sama Bang Edo balik ke kantor pusat dulu nih, karena mereka masih pakai mobil kantor pusat, jadi harus kembaliin dulu. Dan keesokan harinya, Edi dan Sinta masih dengan shift yang sama, akan tetapi mereka kembali bekerja dan kali ini datang lebih awal dari biasanya. Yang harusnya mereka kerja jam 3, biasanya kan datangnya jam 2. Mereka tuh datangnya sekitar jam 12-an tuh guys jadinya, karena pengen ketemu sama tim-tim yang lainnya. Dan pada saat itu juga, si Andri atau orang yang kemarin izin itu masuk. Akhirnya mereka full nih jadinya nih hari ini bertiga. Jadi ada Edi, Sinta, dan Andri yang kemarin ini skip atau izin sakit. Pada saat si Edi dan Sinta sedang menceritakan kejadian semalam kepada si Andri, ada salah satu anak shift pagi yang mendengar pembicaraan mereka. Sebut saja namanya Nana. Nana ini tiba-tiba datang ke mereka karena tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Dan ternyata pada saat Edi sedang menceritakan kepada si Andri, ternyata Andri juga mengalami kejadian yang sama atau serupa sebelum dia sakit. Akhirnya si Nana ini mencoba untuk mendekati si Edi, Sinta, dan juga si Andri. Karena si Nana ini kayaknya tahu cerita mereka seperti apa. Pada saat mereka sudah menjelaskannya, barulah Nana menginformasikan sesuatu kepada 3 orang ini. Nana di sini ingin menyampaikan sesuatu bahwa di mana minimarket tempat mereka bekerja saat ini dalam keadaan atau kondisi yang kurang baik. Dalam artian adalah tempatnya kotor, tidak bersih, tidak terawat, sehingga tempat tersebut menjadi lembab dan mengundang para makhluk-makhluk lain untuk datang ke minimarket tersebut. Jadi karena si Nana ini punya teman yang bisa ngeliat, maka Nana menceritakan kepada mereka secara perinci. Gini loh, jadi karena aku punya teman yang bisa ngeliat, jadi aku dikasih tahu setiap lo masuk ke suatu tempat baru, mau lama mau baru, bahkan yang baru pun harus permisi. Terus lo bilang assalamualaikum atau misi atau apalah, dan khususnya tempat ini karena track record sebelumnya minimarket ini kotor dan jarang dibersihkan, bahkan sampahnya itu masih banyak di pojok-pojokan, nggak terawat gitu deh pokoknya. Si temannya Nana ini yang bisa ngelihat tahu karena pada saat awal Nana masuk bareng-bareng nih dianterin sama teman yang bisa ngelihat, dan kebetulan pada saat itu dia mau numpang kencing. Pada saat selesai kencing langsung disampaikan ke Nana sama tim-tim yang lainnya, jadi pada paham
karena kalian masuk pada saat gue lagi libur, jadi kita nggak ketemu. Maka maaf ya, gue baru bilang hari ini. Setelah Edi, Sinta, dan Andri mendengarkan statement dari Nana, akhirnya mereka mengerti dan mencoba untuk melakukannya di kemudian hari. Setelah mereka mengikuti saran Nana, akhirnya mereka bekerja tenang tanpa ada hambatan dan sampai rollingan berikutnya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya kita menghormati makhluk-makhluk yang ada di dunia maupun di dunia lain. Dan sangat pentingnya melakukan ibadah tepat waktu dan selalu membersihkan tempat di mana kalian bekerja. Oke, terima kasih warga yang sudah nonton sampai akhir. Saya doakan warga semoga selalu dalam keadaan sehat, yang sakit disehatkan, yang sedang berusaha maupun bekerja dilancarkan. Amin. Komen, like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jika cerita kalian ingin diceritakan, silakan mengirimkan cerita Anda ke email di bawah ini. Terima kasih untuk para warga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.